Baik, terima kasih pemirsa, masih di Fokus Media. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen terakhir, yakni segmen ketiga, yang mana kita akan membahas apa sih berita-berita menarik pada masing-masing media cetak. Mungkin dari Mbak Uli terlebih dahulu. Sepekan terakhir ini Linggau Pos termasuk cukup concern untuk membahas tentang P3K ya, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini sebenarnya sempat jadi angin segar untuk teman-teman yang masih statusnya K2 dan juga penyuluh pertanian. Tapi akhir hasil rapat di Bapak-Bapak Sekda dan juga teman-teman dari BKPSDM Kota Lubuk-Linggau, Musirawas dan Muratara di BKN Kanrek 7 Palembang menjelaskan bahwa daerah sesegera mungkin harus mengusulkan berapa jumlah P3 yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kalau kuota kan sudah jelas ya, jadi BKN sudah ngasih kuota. Kalau Muratara dan Musirawas dan Lubuk-Linggau tuh sudah dikasih kuota, ada ratusan lah istilahnya, kita juga belum bisa menyebutkan angka pastinya. Tapi kendalanya soal gaji. Jadi sampai kemarin pada saat rapat bersama Sekda dan BKPSDM itu, BKN belum membahas sedikit pun tentang penggajian P3K. Jadi ini juga masih gampang kan. Misalkan saya K2 mau daftar P3K, kita kalau PNS jelas ya, wah nanti gaji saya sekian nih. Jadi ada optimisme. Istilahnya ketika orang melamar pekerjaan dia sudah punya hasilnya apa gitu kan, dia sudah ada target. Nah, ketika P3K ini masih gampang. Sementara statusnya pekerjaannya sama dengan PNS, statusnya nggak sama dengan PNS tapi mendapat gaji setara dengan PNS. Seperti itu yang dijanjikan di awal, tapi sampai hari ini belum jelas. Informasi yang kedua, 2 hari kemudian kita terbitkan lagi di Harian Pagi Linggau Pos bahwa P3K itu akan digaji dengan APBN. Karena waktu rapat di Batam, ternyata daerah-daerah itu belum ada satupun yang berani mengusulkan P3K karena gaji harus di backup oleh kabupaten kota. Sementara kabupaten kota sudah ketok palu ya Pak Dedi ya, sudah ketok palu dan sudah nggak bisa ngeluarin penggajian lagi, karena kalau 100 kalikan misalkan sekitar 3.500.000 kan lumayan ya, per bulan ya. Seperti itu. Nah ini juga jadi pertimbangan daerah kenapa sampai hari ini juga masih menimbang-nimbang kita mau ngusulin atau enggak, kita mau ngusulin berapa, kemampuan kita berapa, kalau ini gitu masih ragu. Nah tapi setidaknya ini sudah menjadi itikat baik pemerintah untuk memberikan untuk menepati janji kepada teman-teman dari K2 dan juga dari penyuluh pertanian yang sudah berdedikasi untuk negeri ini sampai belasan tahun. Ada yang dari 2004, ada yang dari 2002 kan sudah mengabdi dan gak lulus CPNS, gak sempat daftar CPNS kan udah ketuaan, bisa masuk P3K. Terus untuk akhir menjelang pertengahan Februari ini, informasi terbaru dari BKN bahwa bakal ada perekrutan CPNS. Nah jadi ini juga jadi bahasan Harian Pagi Linggau Pos. Ada bahasan apa di balik isu yang disebar ini gitu. Karena kita sebagai media tidak bisa langsung menjudge bahwa ini kebijakan yang bijak, melainkan kita harus berpikir 2 kali bahwa perekrutan CPNS nggak butuh duit kecil ya. Jadi perekrutan CPNS butuh duit besar. Jadi ini akan kita tindak lanjuti pekan depan di Harian Pagi Linggau Pos. Seperti apa mekanismenya perekrutan P3K, seperti apa syarat-syaratnya, terus teknisnya seperti apa. Kabarnya juga ada tes komputer berbasis CAT juga, sistemnya sama kayak CPNS. Artinya kuota yang diusulkan belum tentu seluruhnya bisa masuk. Artinya bakal ada tes lagi. Jadi siap-siap belajar supaya teman-teman K2 kita doakan semoga lulus ya, jadi lulus sesuai dengan dedikasinya selama ini bisa terbayar, lalu bisa mendapatkan hak yang sesuai dengan perjuangannya, karena selama ini gajinya cuma sekitar 500 sampai 1 juta. Jadi artinya mereka butuh berjuang, sementara jarak tempuh antara rumah dan tempat mengabdi itu jauh. Nah ini kita perlu pikirkan bersama. Kita berdoanya semoga pemerintah tidak mem-PHP. Gitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Uli. Selanjutnya ini ada berita menarik apa Pak dari Musirawas Express? Ya, sama, mungkin P3 juga masih jadi bahasan utama, bahwa
di perekrutan P3 ini selain pro juga ada yang kontra terhadap rencana pemerintah untuk merekrut pegawai dengan sistem kontrak ini kan. Karena menurut mereka yang kontra ini hanya memperpanjang ketidakpastian mereka menjadi honorer ini. Mereka kan inginnya diangkat permanen menjadi PNS kan, dan tidak hanya dikontrak setahun dan tidak ada kejelasan sewaktu-waktu mereka ini bisa saja dipecat setelah rezim berganti, mungkin tidak lagi Jokowi jadi presiden, mungkin cuman berapa bulan jadi pegawai pemerintah kan, mungkin langsung dicopot karena tidak ada aturan yang teknis, regulasi yang jelas bahwa P3K itu begini. Bisa saja mereka sewaktu-waktu dipecat tanpa ada aturan yang mengikat bagi mereka. Makanya ada juga sebagian yang kontra. Mereka pengen diangkat sepenuhnya jadi CPNS. Iya. Mungkin itu saja sedikit tambahan. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Uli, Pak Dedi yang sudah menyempatkan waktunya ya hadir di Fokus Media. Baik pemirsa, dengan berakhirnya perbincangan kita di segmen terakhir ini, maka berakhir pula edisi Fokus Media kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Fokus Media hanya di Selampari TV punya kita Gale. Saya pamit, Dwi Widianita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.